Megalodon. Kalau kalian pernah nonton film The Meg, pasti sudah tidak asing lagi dengan adegan satu ini. Tapi bener nggak sih, Megalodon masih hidup di laut dalam sampai sekarang? Mari kita bahas. Megalodon atau Otodos megalodon adalah spesies hiu purba yang hidup di zaman Miosen hingga Pliosen, di mana namanya sendiri punya arti gigi besar karena fosil yang paling sering ditemukan di berbagai belahan bumi memang rata-rata cuma giginya aja, akibat kerangka tulang rawan mereka yang sangat sulit membatu. Nah, FYI, meskipun digambarkan super raksasa di film-film sampai bisa menelan kapal selam, para ilmuwan memperkirakan panjang maksimal Megalodon di dunia nyata aslinya hanya sekitar 15-18 meter. Terus ngomongin teori konspirasi yang bilang kalau mereka masih sembunyi di dasar laut terdalam, para ahli biologi kelautan menegaskan kalau hal itu mustahil banget karena Megalodon adalah hiu yang secara biologi butuh perairan pesisir yang hangat. Jadi kalau mereka berenang ke laut dalam yang beku tanpa sinar matahari, mereka pasti nggak akan bertahan hidup. Oh ya, hiu dengan kekuatan gigitan terkuat yang pernah ada di bumi ini menjadikan paus balin berukuran sedang, singa laut, dan duyung purba sebagai menu makanan utamanya. Sebelum akhirnya mereka benar-benar punah sekitar 3,6 juta tahun lalu akibat perubahan iklim yang mendinginkan suhu lautan dan membuat mereka mati kelaparan sekaligus kalah saing dari leluhur paus pembunuh. Livyatan. Livyatan melvillei adalah paus sperma predator yang hidup di zaman Miosen, di mana namanya sendiri diambil dari monster laut mitologi, Leviathan, dan nama belakangnya didedikasikan untuk penulis novel Moby Dick Herman Melville dengan penemuan fosil tengkorak pertamanya di sebuah gurun di Peru pada tahun 2008. Nah, FYI, bebas sama paus sperma zaman sekarang yang giginya cuma ada di rahang bawah, Livyathan ini punya gigi pemotong raksasa di kedua rahangnya, dengan panjang giginya bisa mencapai 36 cm. Ukuran panjang tubuhnya sendiri diperkirakan mencapai 13-17 meter, bersaing ketat dengan ukuran rata-rata Megalodon. Nah, ngomongin rivalitasnya sama Megalodon, para ahli paleontologi menyebutkan kalau meski mereka berdua hidup di zaman dan perairan yang sama, mereka kemungkinan besar nggak setiap hari akan selalu berkelahi seperti yang digambarkan di video internet, melainkan hanya bersaing ketat sebagai sesama predator puncak untuk memperebutkan mangsa yang sama. Dan sebagai hypercarnivore sejati, menu makanan utama Livyathan adalah paus balin berukuran sedang hingga lumba-lumba purba, sebelum akhirnya paus mengerikan ini harus punah akibat pendinginan suhu lautan yang membuat sumber makanannya perlahan menghilang. Mosasaurus. Yang pernah nonton film Jurassic World pasti tahu adegan ini dong. Ya, Mosasaurus. Tapi bener nggak sih ukurannya sebesar itu? Mosasaurus adalah predator air yang hidup di zaman kapur, di mana namanya sendiri punya arti kadal sungai Meus, yaitu sebuah sungai di Eropa tempat pertama kali fosil Mosasaurus ditemukan. Nah, FYI, Mosasaurus itu bukan sebutan untuk satu spesies aja, tapi sebutan untuk kelompok reptil air purba dari famili Mosasauridae. Diketahui bahwa ada lebih dari 40 spesies Mosasaurus dengan ukuran berbeda, mulai dari ukuran panjang kurang dari 1 meter, kayak Dalasaurus, sampai salah satu yang terbesar mencapai 17 meter, Mosasaurus hoffmanni, yang hampir sebanding sama ukuran Megalodon. Ngomongin film Jurassic World, ternyata menurut ahli paleontologi University of Edinburgh dan para ahli lainnya, ukuran Mosasaurus di film Jurassic World terlalu besar. Bahkan sekitar 2 kali lipat ukuran fosil Mosasaurus terbesar yang pernah ditemukan. Selain itu, sirip Mosasaurus nggak mendayung untuk berenang seperti kayak di film, tapi hanya mengandalkan gerakan ekornya aja buat berenang. Sementara siripnya dirapatkan ke tubuh untuk menjaga kestabilan. Oh ya, fosil Mosasaurus sendiri tersebar hampir di seluruh bagian bumi, termasuk Antartika. Bahkan diketahui ada spesies Mosasaurus yang hidup di air tawar. Untuk makanannya sendiri, Mosasaurus mengkonsumsi ikan, penyu, hiu, burung, hingga sesamanya yang lebih kecil. Basilosaurus. Basilosaurus adalah mamalia laut penguasa lautan di zaman Eosen, di mana namanya sendiri punya arti kadal raja karena saat fosilnya pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada abad ke-19, para ilmuwan zaman dulu salah sangka cuy, dan mengira tulang belulang raksasa ini milik reptil laut sejenis Mosasaurus. Nah, FYI, meskipun bentuk tubuhnya panjang dan ramping dengan panjang yang bisa mencapai 15-20 meter, hewan ini aslinya adalah salah satu nenek moyang dari paus modern loh. Terus ngomongin anatominya, ternyata menurut para ahli paleontologi, cara hidup Basilosaurus beda banget sama paus zaman sekarang. Karena paus purba ini, lubang pernafasannya belum bergeser ke pucuk kepala, melainkan masih di bagian moncongnya.
dan struktur tulangnya yang sangat padat menunjukkan kalau mereka cuma bisa berenang di perairan pesisir dangkal yang hangat karena nggak sanggup menahan tekanan untuk menyelam ke laut dalam. Oh ya, fakta paling unik dari paus raksasa ini adalah mereka ternyata masih punya sepasang kaki belakang mungil yang merupakan sisa dari proses evolusi leluhurnya yang dulu hidup di darat, di mana sebagai predator puncak yang ganas, monster laut ini menjadikan hiu, ikan besar, hingga paus purba lain yang lebih kecil kayak Dorudon sebagai menu makanan utamanya. Dunkleosteus. Buat kalian yang pernah main game Hungry Shark, pasti sudah nggak asing sama ikan yang bentuknya mirip tank ini. Ya, Dunkleosteus. Dunkleosteus ini adalah ikan purba berlapis baja dari kelompok Placodermi yang hidup di zaman Devon sekitar 360 juta tahun yang lalu, jauh sebelum era dinosaurus dimulai. Namanya sendiri diambil dari nama ahli paleontologi Amerika, David Dunkel, dan kata osteus yang dalam bahasa Yunani berarti tulang. FYI, ciri khas paling mengerikan dari Dunkleosteus justru ada di bagian mulutnya. Sebenarnya ikan ini sama sekali nggak punya gigi untuk makan. Sebagai gantinya, bagian rahangnya berevolusi menjadi lempengan tulang yang sangat tajam. Uniknya, saat lempengan ini bergesekan satu sama lain, mereka akan saling bergesekan dan mengasah yang menjadikannya senantiasa tajam. Ngomongin soal miskonsepsi, ternyata selama puluhan tahun para ahli juga sempat salah menebak ukurannya. Dulu, Dunkleosteus sering digambarkan punya tubuh memanjang kayak belut dengan panjang mencapai 9-10 meter. Tapi, riset terbaru di tahun 2023 membuktikan kalau proporsi tubuh aslinya ternyata jauh lebih pendek dan gempal, dengan panjang maksimal cuma sekitar 3-4 meter aja. Meskipun ukurannya kena nerf di dunia nyata, ikan ini tetap jadi predator puncak yang sangat mematikan di zamannya. Oh ya, fosil bagian kepala dan pelindung dadanya yang sekeras baja ini tersebar luas, mulai dari Amerika Utara, Eropa, hingga Maroko. Buat makanannya sendiri, rahang pemotongnya memungkinkan Dunkleosteus memangsa apa saja yang hidup di laut dangkal, mulai dari cumi-cumi purba, hiu, hingga sesama ikan lapis baja lainnya. Saking rakusnya, para ilmuwan sering menemukan fosil sisa-sisa tulang mangsa yang dimuntahkan kembali karena nggak bisa dicerna oleh perutnya. Helicoprion. Helicoprion adalah ikan predator laut purba dari kelompok Euchondrocephali yang hidup sejak 290 juta tahun lalu di periode Permian, di mana namanya sendiri punya arti gergaji spiral yang pertama kali dinamai oleh ahli geologi Rusia, Alexander Karpinsky, pada tahun 1899 setelah fosil rahangnya ditemukan di pegunungan Ural. Nah, FYI, selama lebih dari 100 tahun sejak penemuan pertamanya, para ilmuwan zaman dulu sempat kebingungan dan berteori kalau spiral gergaji ini menempel di luar moncongnya, di sirip punggung, atau bahkan di ekornya. Tapi ngomongin misteri anatominya, ternyata menurut studi CT scan 3D canggih dari Idaho State University pada tahun 2013, para ahli paleontologi akhirnya mengonfirmasi letak aslinya tertanam rapi di dalam rahang bawah, di mana gigi ini bekerja seperti gergaji bundar yang akan menggulung ke belakang untuk mengiris dan menarik mangsa langsung ke kerongkongannya. Menariknya lagi, meskipun ukurannya supermasif dengan panjang tubuh yang diperkirakan bisa mencapai 7-8 meter, hewan ini aslinya bukanlah keluarga hiu sejati, melainkan lebih berkerabat dekat dengan ikan Chimaera atau hiu hantu modern. Karena giginya terbukti nggak punya kerusakan parah akibat mengunyah cangkang keras, para ahli menyimpulkan kalau menu makanan utama Helicoprion adalah cumi-cumi purba bertubuh lunak, di mana ikan tangguh ini menjadi salah satu dari sedikit predator besar yang berhasil selamat dari peristiwa kepunahan massal terburuk dalam sejarah bumi, yaitu The Great Dying, sebelum akhirnya benar-benar punah di periode Triasik sekitar 225 juta tahun yang lalu.